Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama gua Ilham dan gua Dewo. Kita di Tuker Frekuensi. Nah, kali ini ada yang menarik nih, bakal ada yang menarik. Bahasannya ada 3 tim ya. Tiga pertandingan hari ini yang bakal kita highlight. Ya, tentunya dari malam tadi sampai siang tadi ya. Ada kejutan beberapa di pertandingan, termasuk tim-tim kuda hitam atau tim unggulan non unggulan ya. Yang udah saya sebut di awal, berarti nggak salah saya sebut non unggulan ya, Ham. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Om, kita bakal mulai nih dari Brazil Jepang. Nah, ini pertarungan kalau di Kapten Tsubasa ya. Oke. Brazil Jepang. Nah, Brazil Jepang kita tahu permainan Jepang semalam, kalau dia nyerang dia pakai formasi 3-4-3 ya. Kalau dia bertahan dia pakai 5-3-2. Nah, ini unik sih sebenarnya. Ya. Dan juga Jepang mampu ya. Mampu mencetak gol terlebih dahulu, mencuri gol di menit 29, lalu dibalas di menit berapa ya, Mbak? 56 Casemiro, dan di injury time yang seharusnya Jepang bisa menahan di 96 Hap. Nah, ini kejadiannya pas lawan Belgia di saat 2018. Mereka kecolongan lagi di menit akhir ya. Itulah Jepang. Nah, menurut prediksi saya nih ya nggak salah juga kemarin kan. Jepang kalau menang Brazil ya tipis lah. Informasi yang saya sampaikan bahwasannya Jepang akan kewalahan. Ya, betul. Tetapi tidak mudah buat Brazil untuk menumbangkan Jepang. Oh iya, tentu. Ternyata benar prediksi saya, kemungkinan selisih tipis ya, Ham. Dan ternyata benar, itu pun sampai benar-benar tetes keringat terakhir 2-1. Nah, kalau ngelihat secara statistik nih, statistik ini kenapa saya bilang Jepang kewalahan? Dibombardir 20 tembakan meskipun yang on goalnya hanya 7 berbanding 5 dan on goal 2 milik Jepang. Itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa Brazil sudah masuk mode turnamen nih. Mode turnamen mode. Mereka berusaha untuk karena juga ada beberapa pemain, terutama si pencetak gol Casemiro yang memang ini sepertinya juga Piala Dunia terakhir. Iya benar, buat dia pensiun dari MU. Dia mungkin akan memutuskan pensiun juga dari timnas. Nah, ini menarik juga dengan masuknya Martinelli ya. Gabriel Martinelli masuk di menit-menit babak kedua ya, babak kedua, dan itu secara permainan merubah drastis dengan datangnya Martinelli, dan juga dibuktikan dengan gol terakhirnya dia di menit injury time. Nah, kembali lagi Jepang harus pupus harapannya di babak 16 besar seperti pada udah defaultnya Jepang kayaknya begini ya. Jadi memang Jepang harus lagi-lagi berhadapan dengan tim yang difavoritkan. Kalau dulu ketemu Belgia 2018, Brazil yang memang masuk dalam top 10 ya. Top 10 unggulan juara ya. Benar. Juga kita sudah bahas, mungkin bisa dicek di video kita sebelumnya. Oh benar, jangan lupa nonton video kita terus. Intinya gini, apa yang kita ramalkan terkait pertandingan Brazil prediksi Jepang, kita prediksi, bukan ramal, saya bukan peramal soalnya. Cenayang. Jadi sesuai lah, intinya Brazil tidak semudah itu untuk menaklukkan Jepang. Ya, apalagi kalau Ancelotti, kalau alisnya udah naik 1 ya, nah itu udah berubah keadaan itu. Ya betul. Ancelotti tipikal yang nggak banyak bicara. Dia pelatih yang kalau menurut saya tuh pelatih yang dingin, tapi secara karisma memang susah dibantah. Banyak pemain-pemain yang di bawah Ancelotti ini seperti terhipnotis, walaupun tidak banyak berteriak, seperti Fabio Capello, seperti Gennaro Gattuso, atau pelatih-pelatih lain, Mourinho katakanlah, apalagi Jurgen Klopp ya. Jadi semua pemain tampaknya segan karena memang Ancelotti salah satu tipikal pelatih yang mampu mengambil hati pemain, meskipun deretan pemain bintang ada di timnya. Iya benar. Nah itu dia. Nah, ditambah lagi dengan cederanya Kubo Maitoma. Nah, ini pincang juga pincang, makanya agak sulit Jepang dengan
menghadapi Brazil. Sulit. Dan juga dari sisi Vinicius JR atau Vini, nah itu juga kan bisa ngunci nih. Bisa ngunci. Iya, iya. Bisa ngunci, dan kita kan lihat perbedaannya dia main ketika di Real Madrid ya. Real Madrid itu kan sangat egois dan ambisius ya. Entah kenapa di beberapa pertandingan Brazil di sepanjang Piala Dunia dia nggak terlihat egois, Om. Ya mungkin satu gini, tadi saya bilang kalau bicara di level Brazil, Vinicius Junior tuh hanya anak kemarin sore. Iya, oke. Tapi kalau kita bicara di Real Madrid, memang dia adalah salah satu anak kesayangan, anak emasnya Florentino Perez. Florentino Perez ya. Jadi memang punya punya suara yang cukup besar di ruang ganti Real Madrid. Ya, terbukti dengan lengsernya Xabi Alonso kemarin. Iya benar. Nah, mungkin untuk Brazil tinggal menunggu lawan berikut antara Brazil itu antara Norwegia. Norway Pantai Gading. Nah, jadi cukup ini juga nih. Iya. Cukup berat juga ya kalau saya bilang ya, karena saya berharap siapapun lawannya nanti bisa mempertunjukkan apa yang dipertunjukkan Jepang pada pertandingan pagi tadi. Jadi semangat bahwasannya sekarang perbedaan kualitas itu masih bisa ditutupi dengan kolektivitas. Ya, gitu. Nah, kita lanjut nih Om. Saya nggak mau bahas. Saya udah nggak mau bahas. Ini favorit saya soalnya. Favorit ya. Dari The Sponsor ya. Der Panzer atau Die Mannschaft dari 90 ya. Saya awal mengikuti Piala Dunia, melihat Jerman juara. Disitulah saya mulai tertarik, mulai memfavoritkan Jerman di setiap event, baik Jerman turun maupun Jerman naik ya, juara di 2014. Nah ini menarik bahkan Jerman ini yang kita tahu adalah tim favorit Om Dewo ya. Nah ini tim apaan nih? Masa bisa begini mainnya lawan Paraguay doang? Nah ini salah satu. Ini udah mulai mancing-mancing nih. Ini jangan dicontoh ya. Ini kita bisa jewer-jeweran di sini nih. Nah, salah satunya yang unik adalah dari 2018 3 pertandingan terakhir ya, Jerman selalu mentok di 16 besar. Kedodoran ya. Kedodoranmu bahkan di 16 besar. 2018 dan 22 nggak lolos fase grup ya. Nggak lolos fase grup. Nah, itulah. Nah, ini nih tim penggemar Jerman atau fansnya Jerman. Kenapa nih Om? Jerman jadi bisa gini, seperti ini sekarang nih? Seperti yang udah saya sampaikan kemarin satu, ini lawan Paraguay nih. Iya, Paraguay. Yang pendekatannya adalah fisikal. Oke. Dan terbukti saat bermain Paraguay memang secara teknik sudah kalah, mereka sudah tahu. Jauh kalah. Yang mereka lakukan adalah bermain agak pressing ketat ya. Mengandalkan fisikal. Terus kemudian pertahanannya Grendelham. Mereka pakai pertahanan Grendel. Terbukti kan kalau melihat tembakan itu 21 berbanding 7, on goalnya 7 berbanding 4. Jadi terlihat bahwa Jerman hanya bisa membongkar dari tembakan jarak jauh. Iya benar. Nah, yang kedua adalah, yang kemarin udah kita bahas. Saya cuma khawatir bahwasannya Jerman ini melihat Paraguay overconfident. Kenapa? Karena terlihat dari 2 pertandingan terakhir di grup lawan Pantai Gading mereka harus sampai menit terakhir menit terakhir injury time. Terus kemudian melawan Ekuador, mereka dipaksa tunduk 2-1. Nah, disitulah sudah alarm bahwasannya ini ada apa nih dengan Jerman. Terus yang kedua, kayak Havertz ini kan yang udah saya sampaikan kemarin, bukan tipikal striker murni ya. Artinya striker yang model-model seperti Haaland, seperti Mbappe ataupun Higuain ataupun striker lainnya lah Harry Kane misalkan, Haji Kane lah kita sebut. Jadi kekhawatiran saya terbukti Nah kita lihat banyak pelanggaran, 18 berbanding 12. Terus menunggunya Paraguay juga terlihat dari penguasaan bola 75-25%. Jadi memang
timpang banget ya. Timpang. Nah, Iya, cuma tidak mencerminkan bahwa Jerman mengontrol. Iya. Artinya gini, passing itu hanya di sebatas horizontal, bukan seperti tiki taka Spanyol atau tiki taka Barcelona. Ya. Setiap operan mereka berpotensi menghadirkan ancaman nyata dan peluang. Nah, jadi akhirnya Jerman harus menelan pil pahit, dikalahkan melalui adu penalti. Dan ini rekor juga nih, artinya gini, rekor Jerman ini setiap adu penalti Piala Dunia tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah dari tahun 82 sampai dengan di tahun 2014 ya. Saya lupa di 2006 apa 2000 itu nggak pernah kalah. 4 kali. 2014 dia pernah adu penalti nggak sih? Nanti kita cek. Setahu saya 2006 lah dia terakhir adu penalti itu nggak pernah kalah. Nggak pernah. Iya. Jadi memang sebenarnya pada saat adu penalti mentalitasnya Jerman sudah teruji di Piala Dunia. Jadi dari total 7 kali Jerman adu penalti ya. Nggak termasuk tadi ya, dengan yang tadi 8 kali. Jerman itu memenangkan 6 adu penalti hanya kalah 1 kali dalam konteks adu penalti. Berarti kalau totalnya udah 8 berarti dia 2 kekalahan di adu penalti ya. Artinya 25% sekarang potensi kalahnya. Jadi yang juga saya soroti adalah ini Jerman ini persis seperti PSSK. Apaan tuh? Persatuan Sepak Bola Seluruh Konoha. Iya. Artinya gini, pengurus-pengurus Bayern Munchen ini terlalu dominan Dominannya di DFB. DFB, Contoh Manuel Neuer. Kan sudah 40. Apa iya Jerman nggak punya regenerasi? Oh iya, kan terus Jerman banyak betul. Dulu waktu zamannya Ter Stegen kan masih ada juga. Ter Stegen mungkin memang udah cedera ya. Malah Jens Lehmann dulu. Jens Lehmann Saat dalam kondisi peaknya dia harus tergeser dengan yang namanya Oliver Kahn. Nah, baru setelah Oliver Kahn pensiun, Jens Lehmann dipercaya. Nah, jadi regenerasi Jerman ini agak terganggu dengan kondisi internal di dalam organisasinya sendiri. Itu memang sudah jadi rahasia umum lah untuk Jerman. Nah, itu ya teman-temannya PSSK. Itu ya teman-temannya ini fans Jerman nih. Ya, saya ngikutin. Kalau Jerman saya ngikutin. Nah, apakah di lini tengah Jerman sekarang ya sudah nggak ada sosok seperti Toni Kroos, Schweinsteiger, sama Philipp Lahm yang sebagai kapten pada saat itu. Apakah itu berpengaruh juga? Berpengaruh. Jadi sekarang Jerman ini praktis pemain yang memang secara jam terbang teruji itu hanya menurut saya hanya Joshua Kimmich. Sebenarnya juga ada Leon Goretzka, cuma Leon Goretzka kan juga waktu di Munchen juga jarang pasang, padahal dia sebenarnya salah satu pemain bagus. Nah, terbukti kan kemarin kalau kita lihat Undav malah justru Undav. Dan Undav kalau nggak salah nggak main hari ini. Nah, jadi yang saya sampaikan waktu video awal kita persaingan 2 GOAT, di sana saya bicara nih 2 GOAT. Saya bicara bahwasannya yang saya khawatirkan adalah Jerman secara regenerasi. Hanya saya tempatkan di non unggulan. Dan itu alasan saya terbukti sekarang. Udah gugur langsung ya. Nah, lalu nih kejutan yang berikut ya kan. Ada di Belanda sama Maroko. Nah, saya kan prediksi awal saya Belanda dengan membantai siapa itu kemarin Swedia 5-1. Nah, saya udah confident tuh bahwasanya Belanda ini bakal bermain sangat apik ya. Sampai semifinal kita berdua. Iya, sampai semifinal. Apalagi dengan ditambahnya Gakpo, ditambahnya Gravenberch, apalagi ada Dumfries di situ. Nah, tapi hari ini saya melihat secara statistiknya, secara statistik jauh kalah Belanda sama Maroko. 70 berbanding 30. Nah, itu dia. Dari secara statistik tim ya. Cara tembakan 17 banding 7. 12 banding 7 ya. Arah gawangnya 6 berbanding 3. Nah, memang ada beberapa, salah satunya peluang emas. Sebenarnya gini. Maroko bisa ngebunuh Belanda dari babak kedua saat Hakimi mendapatkan peluang. Di sana sudah ada 2 kawannya, rekannya yang menunggu operan, tapi Hakimi memutuskan untuk melakukan tembakan dan terkena mistar. Nah, jadi
Kita sudah bahas kemarin faktor yang harus diwaspadai dari Maroko, salah satunya adalah sang kapten. Pemain back yang punya intelijensia cukup baik gitu. Dan terbukti motor serangan Belanda nih awal pakai 3-4-3. Kenapa? Untuk menahan Hakimi di tengah. Iya. Jadi mereka tidak pakai formasi 4-3-3 karena kalau 4-3-3 secara back kirinya maju, Hakimi akan leluasa untuk melakukan running, sprint ke depan. Nah, jadi di awal Belanda pakai 3-4-3, kemudian di babak kedua baru merubah 4-3-3 dan terciptalah gol Gakpo tadi. Iya. Sebenarnya Gakpo juga positioningnya juga bagus sebenarnya, bagus banget. Nah, secara fisik mereka juga seimbang secara fisik. Nah, banyak orang Maroko juga yang di Belanda sebenarnya. Iya, menjadi warga negara. Dan hubungan Maroko sama Belanda cukup dekat. Salah satunya kan yang pernah memperkuat Belanda juga adalah Khalid Bolarus. Wah, Bolarus ya. Satu back ya. Maroko ya. Di Chelsea juga. Bolarus ya. Back Belanda tapi warga negara Maroko. Nah, saya ngelihat ya, tim Maroko ini dia mempunyai mental yang sangat baik, apalagi terbukti dia cuma kalah di 2022 di semifinal 2022 dia kalah di semifinal. Nah, mental itulah yang dia bawa ke sampai sekarang nih. Nah, untuk prediksi nih Om, untuk Maroko bakal ketemu Kanada ya? Maroko ya. Kanada. Kalau kita lihat di Bagan nih Ham, ini yang cukup ini juga. Maroko bakal ketemu Kanada. Maroko bertemu dengan Kanada. Tuan rumah. Nah, secara peluang Maroko cukup besar. Untuk melaju ke 8 besar. Cuma kan Kanada juga kemarin menumbangkan wakil Afrika juga kan, Afrika Selatan 1-0 dan itu juga menjadi sebuah kejutan. Nah, yang kita nantikan ini adalah Paraguay ini nggak enteng juga ketemu dengan antara Swedia dengan Prancis. Apakah Grendel ini akan masih tetap dipakai dan Paraguay punya advantage, keuntungan 1 hari lebih istirahat, kan? Karena sudah main istirahat menunggu Prancis dengan Swedia. Nah, tapi balik lagi ke Maroko nih Om ya. Bono masih menjadi sosok inti dan sosok yang penyelamat lah di Maroko. Terbukti dengan tendangan penalti terakhir dia nggak gerak, cuma berdiri doang tapi bisa jadi ini kiper emang ajaib ya. Ya, memang Bono di Liga Spanyol juga termasuk salah satu kiper yang diperhitungkan. Jadi nggak heran dengan posturnya Bono kan sama dengan posturnya si Orlando Hill tadi ya. Kipernya kipernya si Paraguay tinggi 198 itu sebenarnya saya nggak pernah ngomong Jerman nggak beruntung atau Paraguay lebih beruntung, nggak ada istilah beruntung. Kalau mau pakai beruntung semua takdir. Mau ngomong apa kalau udah takdir? Tapi lebih ke mentalnya Paraguay ternyata sudah lebih siap dari Jerman. Jadi keuntungan Paraguay apa sih Am? Kipernya ini kan nggak bermain di Eropa. Jadi untuk mempredik arah dia membaca bola itu agak sulit data. Pemain-pemain Paraguay juga tidak banyak yang bermain di Eropa. Jadi kebiasaan mereka saat sudden death atau saat penalti shootout itu benar-benar data itu tidak terbaca. Sementara pemain-pemain negara Eropa kan hampir mungkin tiap minggu mereka lihat. Benar. Kalaupun ada kebiasaan penalti bisa mereka lihat, kan. Terus kemudian kipernya akan dominan bergerak kemana mereka bisa lihat. Jadi itu salah satu faktornya juga keunggulan Paraguay di titik itu, dan saya nggak mau sebut keberuntungan sekarang. Sampah lah kalau yang ngomong keberuntungan. Nah, jadi ada 3 pertandingan itu ya, Paraguay, Maroko, dan juga siapa tuh lagi? Brazil udah masuk ke babak selanjutnya nih. Selanjutnya ini ketemu dengan antara Pantai Gading dan Norwegia. Kita nantikan saja. Saya berharap Norwegia bisa berbicara lebih jauh di Piala Dunia. Karena terus terang walaupun dia adalah striker rival klub kesayangan saya, tapi saya mengakui bahwa Haaland ini sosok yang
sempurna lah. Menurut saya sempurna sebagai seorang predator. Predator ya, striker. Predator. Kakinya tinggi, kepalanya tinggi gitu. Akan seperti apa nih Ancelotti mensiasati jika Norwegia yang menjadi lawan Brazil gitu loh. Kalau bicara Pantai Gading, saya cuma khawatir tim-tim Afrika ini terkadang juga seperti overham. Ya, seperti over sehingga merusak juga ritme permainan mereka. Banyak tim-tim Afrika yang ya salah satu tadi saya bilang Achraf Hakimi yang seharusnya mengumpan ke samping bisa ngebunuh pertandingan, malah show off untuk melakukan tendangan sendiri ya. Dan terbukti juga penaltinya kan juga gagal kena tiang ya. Nah, jadi harusnya dia bisa golin dia. Betul. Jadi itu yang saya khawatirkan dari pemain-pemain Afrika. Terkadang show off atau overnya ini yang justru menjadi merusak ham. Nah, berarti setelah kekalahan Jepang, wakil Asia udah nggak ada di Piala Dunia ini ya? Tinggal Australia. Oh, tinggal Australia. Itu zona Oceania ya? Ya, yang kita sebut kemarin Asia Peranakan lah ya. Iya, nah, berarti kita tinggal tunggu beberapa pertandingan lain ya. Bicara Norwegia nih, kemarin di pertandingan terakhir dia melakukan selebrasi Vikingnya. Apakah setelah lawan Pantai Gading ataukah mereka berhasil melumat Brazil, apakah dia bakal selebrasi lagi? Nah, kita nantikan aja ya pertandingan berikut. Setelah ini kita akan coba bahas ya Ham ya. Bahas nanti pertandingan berikutnya. Nah, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Kita nggak mau panjang-panjang. Ilham harus ngetin, saya sedang berduka nih. Tadi saya mau pasang Jerman di sini nih. Nah, ini nih guys. Dan hitam bendera setengah tiang gitu ya. Nah, kalau saya saya lagi males. Kalau saya fans karbitan ya. Apa aja gitu. Saya lagi malas sudah. Oke, sekian dulu ya di sini ya, Ham. Sekian dulu dari gua Ilham dan gua Dewo. Kita di Tukar Frekuensi. Nantikan video-video kita berikutnya ya. See you dan bye-bye. Bye-bye.